Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Fepsi Rosemary. Buat yang baru nonton video ataupun YouTube channel aku, selamat datang, salam kenal. Kembali di segmen Gerimis, Gemar, Review, Mami-Mami, Soleha. Di video kali ini aku mau review lagi, ini produk lumayan besar yang aku beli untuk perlengkapan bayi aku. Jadi apa itu? Kita akan lihat ya. Tatarara. Duh, gelap nanti. Ini besar banget, jadi ini adalah Playmate. Ya, ini Playmate dari Sugar Baby. Jadi gimana perasaan aku selama menggunakan Playmate ini, terus bagaimana juga di anak aku, nanti kita akan bahas di sini. Oke. Jadi aku beli Playmate Sugar Baby foldable Playmate ini dengan harga 182.500 dan aku waktu itu dapat ongkir 10.000, jadi total sekitar 190.000. Jadi nggak sampai 200.000 yang otomatis which is itu masih bisa banget aku beli, intinya kayak gitu kan. Terus aku cari review-reviewnya lah di YouTube, ternyata ada beberapa yang udah bahas ini juga dan katanya ya lumayan bagus dengan harga segitu. Tapi nggak terlalu banyak sih yang nge-review produk ini, makanya aku kayak ya udah aku bakalan review di sini, barangkali review aku ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, dari segi harga ini sangat amat affordable versi aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini terlalu mahal, ya kalian tinggal cari yang lebih murah aja. Tapi menurut aku ini salah satu yang masih affordable versi aku ya. Kemudian alasan kedua aku beli karena yang kedua yaitu adalah desainnya. Jadi aku itu tim penyuka warna pastel, jadi aku tuh ngelihat Playmate di Shopee tuh banyak banget dan warnanya tuh lumayan mencolok gitu ya, kayak coraknya tuh juga lumayan. Sebenarnya itu bagus sih untuk menstimulasi bayi kita, cuman aku sendiri nggak tahu ya lebih suka yang pastel-pastel. Nah kebetulan si Sugar Baby ini punya 4 warna yang lumayan pastel, jadi aku sebenarnya punya 2 Playmate. Jadi pertama aku beli sendiri, yang kedua aku dikasih sama teman aku. Jadi kayak kita bakalan lihat nih, warnanya tuh cantik banget sebenarnya, yang pastel, yang kayak ya pokoknya kalau kalian suka warna pastel ini tuh cocok banget gitu ya. Kita akan bahas dulu apa aja sih yang diunggulkan sama si Playmate ini. Aku bakalan baca karena aku nggak akan hafal semuanya. Kalau kalian beli Playmate ini, kalian akan dapat si Playmate-nya itu terbungkus dengan satu tas, kayak tas apa ya ini namanya, pokoknya tas kayak gini. Jadi kalau kalian pergi-pergi tuh enak banget gitu, tinggal dijinjing terus dibawa masuk mobil gitu. Ini praktis gitu. Nah kalau di dalamnya sendiri nggak ada sih, cuman ada Playmate, terus ada kayak apa ya, ini kayak apa sih namanya, pokoknya gini deh. Jadi apa aja sih keunggulannya, kayak gitu-gitu aja sih, cuma penjelasan dari si foldable baby Playmate ini. Bakalan kita bahas. Jadi kalau di sininya sendiri yaitu Playmate dapat digunakan untuk beberapa tahapan perkembangan si kecil, mulai dari tahap merangkak, bermain, belajar, berdiri, dan berjalan. Jadi klaimnya sendiri yang pertama yaitu foldable Playmate. Jadi dia itu Playmate yang dapat dilipat sehingga mudah untuk disimpan dan dibawa untuk bepergian. Jadi seperti yang aku jelaskan lagi tadi, kalau ini tuh tipe Playmate yang bisa dilipat. Jadi Playmate itu banyak bentukannya ya, ada yang bisa digulung gitu ya, ada yang bisa dilipat, dan ada yang kayak semacam puzzle gitu kan. Kalau kalian inget zaman dulu tuh ya, pada zaman gua dulu itu ada yang kayak disusun-susun kayak gini nih, nanti aku taruhnya kayak gitu ya. Nah ini tuh tipe yang dilipat, jadi kayak aku lebih seneng yang kayak gini sih sebenarnya ya. Kalau misalnya yang digulung itu agak gimana ya, ya kayak apa ya, rempong aja sih. Kalau ini tuh enak, nanti aku tunjukin cara ngelipatnya, jadi praktis banget. Oke?
Untuk klaim yang pertama, aku setuju. Ini tuh kayak mudah banget dilipat dan juga mudah untuk disimpan. Jadi mudah banget untuk dibawa bepergian ya. Terus klaim yang kedua yaitu skid proof dan non toxic. Jadi klaimnya itu dia itu anti licin. Iya bener, aku udah ngerasain dia enggak, kalau dibilang anti licin banget tuh enggak, yang kayak ngegrip si lantai itu enggak sama sekali. Tapi dia enggak licin, iya, tapi enggak yang ngegrip, tadi aku udah jelasin. Terus dia katanya dia non toxic, jadi dari penjelasannya dia terbuat dari bahan-bahan yang aman ya, pastinya gitu sih. Nggak mungkin ya, aku sih percaya aja sih kayaknya, insya Allah ini nggak terbuat dari bahan-bahan yang toxic, yang aman lah intinya untuk bayi, jadi itu. Oke, yang kedua dia klaimnya adalah extra large dan lightweight. Jadi playmatnya ini berukuran besar katanya dan juga ringan. Kalau untuk ringan ya aku setuju banget. Kalau untuk besar nanti aku lihat dulu ya. Ini ukurannya berapa? Oke. Jadi ukuran dari playmat ini adalah, kalau ketika kita buka si playmatnya gitu ya, ukuran produknya sendiri itu 200 dikali 150 dan ketebalannya 1 cm. Nah kalau ketika dilipatnya itu 75 dikali 41 dikali 11 cm. Jadi ini berdasarkan panjang kali lebar kali tebalnya ya. Nah lumayan besar ya, karena dia 2 meter dikali 150 gitu ya. Cukup sih untuk anak yang di bawah 1 tahun tuh lumayan. Tapi kalau kalian misalnya punya budget lebih, kalian tinggal tambahin aja jadi punya dua playmat gitu, jadi lebih besar gitu ya. Lanjut, aku setuju yang ketiga, jadi dia extra large dan juga lightweight katanya gitu. Terus dia juga klaim ketiga yaitu thick and safe. Jadi playmat ini memiliki ketebalan yang baik dan aman digunakan katanya gitu. Kalau untuk ketebalan sendiri dia, aku nggak bisa bilang ini tebal ya, karena ketebalannya sendiri cuma 1 cm. Tapi untuk safe atau enggak, jadi aku cobain di anak aku, ketika anak aku bolak-balik tuh ya, tengkurap terus terlentang gitu. Ini dia nggak pernah nangis gitu ya, berarti dia nggak terlalu sakit gitu ya kalaupun jatuh gitu. Tapi kalau lebih amannya, kalian ketika anak kalian main di playmat, kalian harus selalu awasi karena kita nggak tahu ya keadaan saat itu juga gitu. Jadi untuk ketebalan ya aku bilang sih ini lumayan tebal, 1 cm cukup lah, nggak bikin anak tuh kebentur sama lantai langsung gitu. Jadi masih ada gap antara kepala sama si lantai ataupun siku segala macamnya ya, organ tubuh anak tuh biar nggak kebentur langsung gitu, organ ya tubuh anak gitu ya. Ya aku bisa bilang setuju lah, lumayan ya untuk safe sama thicknya. Tapi tetap kalau kalian punya anak lagi main tetap harus diawasi ya biar lebih safe lagi. Oke, untuk klaim kelima dia itu indoor dan outdoor use. Jadi dia dapat digunakan di indoor maupun di outdoor katanya seperti itu. Aku sendiri belum pernah cobain di outdoor, jadi aku nggak tahu ketahanan terhadap cuaca di luar tuh seperti apa. Ya jadi aku nggak tahu ketahanannya gimana, kalau misalnya kena cuaca panas tuh kayak gimana, kena cuaca yang langsung hujan gimana, misalnya kita kelupaan atau apa, aku belum pernah cobain jujur. Jadi selama yang aku gunakan itu selalu di dalam rumah, jadi sejauh ini aku belum terlalu lama juga pakainya, jadi aku belum tahu ketahanan si produknya. Cuman awet-awet aja sih, selama ini nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi untuk penilaian ini setuju atau enggaknya ya lumayan aja sih, enggak, karena aku belum membuktikan ya untuk outdoor dan indoornya seperti apa. Kemudian klaim ke-6 dia waterproof design. Jadi yang aku tahu dia ini bahannya itu dari PVC kalau nggak salah ya, dia bahannya PVC katanya gitu, jadi kayak plastik gitu loh teman-teman. Dia busa tapi yang dilapisi dengan kayak apa ya, plastik karet apa sih, gimana ya, nanti kita zoom aja bahannya. Nah dia waterproof, iya
Jadi nggak bikin si busa di dalamnya itu basah gitu teman-teman. Jadi aku setuju ini. Terus klaim terakhir, dia easy to clean, jadi dia mudah dibersihkan kalau dia kotor. Aku juga setuju ini karena dia tadi bahannya PVC, jadi dia plastik, waterproof. Jadi ketika kita bersihin pun dengan mudahnya akan cepat hilang. Misal nih, kalian pakai ini ketika kalian lagi MPAC gitu di atas si Playmate ini ya. Terus kena tumpahan atau apa, kalian bisa lebih mudah aja sih ngebersihinnya karena dia kan tadi bahannya tuh kayak plastik tapi busa. Gimana ya jelasinnya, pokoknya itu intinya kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ambil kain basah terus aku elap pakai sabun sedikit ya, ataupun bisa juga pakai tisu basah juga bisa sih. Sejauh ini hilang-hilang aja sih dan langsung bersih aja. Kita akan bahas lagi kenapa aku memilih brand Sugar Baby. Yang pertama tadi karena harga. Karena aku ngerasa brand Sugar Baby itu produk yang dia keluarkan itu masih kategorinya affordable gitu, dibanding dia bersaing lah harganya sama produk-produk yang dari brand-brand lain. Terus dari segi desain juga oke, dari segi bahan juga oke. Jadi aku punya beberapa produk dari Sugar Baby. Yang pertama aku punya Baby Bouncer, terus aku juga punya Play Gym dari Sugar Baby, dan ini adalah Playmate-nya gitu. Aku sendiri suka sih sama bahan-bahannya. Kalau misalnya Baby Bouncer itu anak aku suka banget karena dia nggak bikin panas gitu. Terus si Play Gym-nya juga anak aku suka karena ketika dia ditaruh di situ juga nggak panas. Nah, termasuk yang ini juga aku mikirnya karena anak aku cocok sama brand Sugar Baby, akhirnya aku beli juga yang Playmate ini. Nah, dari harga, dari desain aku suka banget. Terus sebenarnya Playmate itu kan aku udah bilang tadi banyak banget di Shopee gitu, bertebaran dengan berbagai harga gitu. Aku bukannya nggak mau nyoba yang murah atau apa. Jadi aku, kalau kalian tanya Peps gimana sih gimana sih rasanya kalau lebih bagus mana sih, yang harganya 100 ribuan sama yang 100 ribu, 99 ribu ada juga, sama yang Sugar Baby yang harganya 182 ini ya. Jujur aku nggak pernah pakai. Ini adalah Playmate pertama aku, dan aku kayak waktu itu mikirnya ya udahlah yang udah pasti-pasti aja gitu dari brand Sugar Baby. Aku belum tahu yang dari brand lain. Kalau Sugar Baby tuh ya udahlah gitu ya. Dia emang khusus untuk penjual barang-barang anak-anak gitu, untuk bayi gitu. Jadi aku kayak ya udah ketika cari yang brand-brand yang udah pasti-pasti aja gitu. Sejauh ini sih aku tuh seneng banget ya sama Playmate ini, dan aku rasakan aku nyaman-nyaman aja. Terus aku suka desainnya, aku suka bahannya. Cuman ini agak PR ya kalau misalnya kalian punya kucing kayak aku. Jadi hati-hati karena kucing kan suka garuk-garuk ya. Nah, si Playmate ini aku udah korbanin satu Playmate yang beneran dicakar sama kucing aku. Kayak kalau kalian habis pakai tuh mending langsung lipet aja, karena kalau ini tuh nganggur di depan TV ada kucing, siap-siap bakalan dicakar sama kucing. Kalau udah kecakar nanti ya agak rusak gitu teman-teman, nanti aku kasih lihat ya. Sekian video dari aku. Jadi pengalaman aku menggunakan Playmate dari Sugar Baby ini aku suka banget. Jadi aku kayak apa ya, kayak ngerasa seneng aja sih, langsung beli langsung suka. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan, ada rezeki juga aku untuk cobain Playmate yang lain, mungkin akan aku compare gitu ya. Tapi sejauh ini aku udah ngerasa cukup punya Playmate ini. Dan oh iya, waktu itu mama aku juga suka banget sama Playmate ini. Bahkan dia kayak mau pesen untuk nonton katanya di depan TV. Katanya enak, katanya gitu, nggak bikin dingin ke ubin. Jadi ya gitu aja. Semoga bermanfaat videonya buat ibu-ibu yang lagi cari Playmate yang bagus dan murah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bye. Sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum.